Ya, baik. Kita lanjut ya. Ada kesalahan tadi di bagian pengisian tabel, ya. Angka-angkanya seperti ini ya. Kita misalkan X. Kalau kita misalkan X sama dengan 2, ternyata diperoleh Y sama dengan 3. Nah, apa maksudnya? Ya. Kita lihat persamaannya di sini, ya. Ternyata persamaannya itu 4X, ya, dikurang Y. Nah, itu sama dengan 5. Nah, kalau masuk angka X sama dengan 2, maka dapatnya berapa? Nah, kita masukkan di sini, substitusi namanya. 4, ya. Kemudian X ganti jadi 2, ya. Kemudian di sini kurang Y sama dengan 5, ya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Ya, kita lihat lagi di sini. 4 kali 2 dapat berapa? 4 kali 2 dapat 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian dikurang, ya, Y itu sama dengan 5. Nah, 8 kurang berapa? Dapat 5. Nah, diperolehlah Y sama dengan 8 kurang berapa? 3. Nah, dari X sama dengan 2, maka Y-nya berubah jadi 3. Ya, Y-nya diperoleh jadi 3. Jadi kalau X 2, Y 3. Kalau X-nya 5 per 4, diperoleh angka berapa? Ya, kalian substitusi lagi di sini. X 5 per 4, Y-nya berapa? Nah, kemudian kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 0-nya 1, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Dan X-nya min 1, Y-nya berapa? Ya, coba kalian cari sendiri, identifikasi sendiri, ya. Kalian coba cari sendiri, identifikasi sendiri, Y-nya berapa kalau X-nya segini, ya. Nah, langsung saja ya, langsung saja kita gambarkan tabel hubungannya, ya. Angka pertama itu kita gambarkan tabel hubungannya seperti ini, ya. Kalau mau gambar grafik, kita langkah pertamanya kita gambarkan tabel hubungannya antara X dan Y. Habis itu, ya, setelah diperoleh nilai X dan Y seperti ini, ya, kita buat pasangan berurutan dari tabel tersebut, ya. Jadi pasangan berurutannya bagaimana? Pasangan berurutannya adalah yang pertama kita peroleh kalau X 2, Y-nya 3. Maka di sini ditulis 2,3. Yang kedua, pasangan berurutan apa lagi? Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Kemudian kalau X-nya min 1, Y-nya min 9. Dan kalau X-nya 5 per 4, maka Y-nya adalah 0. Nah, maka ini merupakan titik-titik pada koordinat kartesius dan itu pasti membentuk garis lurus. Nah, sementara pasangan berurutannya itu menunjukkan selesaian atau solusi dari persamaan 4x kurang y sama dengan 5. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, langkah ketiga dari pasangan berurutan kita gambar di bidang kartesius. Kita letakkan titiknya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Yang pertama, pasangan berurutannya ada 2,3. Artinya apa? X-nya 2, Y-nya 3. Nah, kita gambarlah di sini. Kan di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Berarti 2,3 di sini. Ya. Nah, kemudian kita gambar lagi 0,5. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya 5. Ya. X-nya 0, Y-nya 5. Artinya di sini. Nah, kemudian X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya 1, Y-nya min 1. Ya, ternyata di sini. Nah, kemudian X-nya min 1, Y-nya min 9. Kalau X-nya min 1, ternyata Y-nya min 9. Ternyata di sini, wah, jauh sekali. Nah, kemudian kalau
X nya 5/4 di mana itu? Ya, angka setelah 1. Y nya 0, artinya dia di sini. Ya, kalau X nya 0 itu ternyata Y nya min 5 ya, min 5 ya, Ustaz salah di sini. 0 nya min 0,5. Jadi kita hapus dulu ini ya. Ternyata kalau X nya 0, ternyata kita peroleh Y nya min 5, ternyata di sini. Nah, kalau dihubungkan semua titik-titiknya, maka diperoleh garis lurus ya. Kita hubungkan semua titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terbentuklah garis lurus di suatu bidang kartesius. Nah, kemudian ya, kalian paham ya, insyaallah. Terbentuklah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, menggambar grafik persamaan garis lurus. Tidak perlu menentukan semua titik yang dilalui. Ya, ternyata ada cara kedua. Kita menggunakan titik potong dari grafik tersebut. Nah, kita lihat di sini, kalau gambarlah grafik Y sama dengan min 1/2 X kurang 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama, tentukan titik potongnya terlebih dahulu ya. Nah, tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Kita akan memulainya dengan memotong titik sumbu. Yang pertama, titik potong sumbu X. Kalau titik potongnya di sumbu X, maka Y nya sama dengan 0 ya. Nah, kita substitusi Y sama dengan 0 di sini. Y ganti jadi 0. Nah, kemudian di sini tetap min 1/2 X kurang 1. Kemudian di sini kan min 1 di ruas kiri, pindah ke ruas kanan jadi positif 1. Ya, 1 sama dengan min 1/2 X. Nah, kemudian ini kan bagi, min 1/2 kan sama dengan min 1 bagi 2 ya. Bagi, pindah ke ruas kiri, jadi kali, berarti ya 2 kali 1 dapat min 2 ya. Min 2 ini di bawah. Min 2 kali 1 dapat min 2. Nah, di sini karena minnya pindah mi ke sini, pindah mi ke ruas kiri, maka di sini satunya tinggal positif mami ya, tinggal X mami. Maka diperolehlah titik potong sumbu X ya. X nya sama dengan min 2. Nah, maka Y nya otomatis sama dengan 0. Jadi pasangan berurutannya min 2,0 ya. Kemudian di sini titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Ganti X sama dengan 0, substitusi ya. Kemudian setelah itu kalikan min 1/2 kali 0 kan 0 ya. 0 kurang 1 dapatnya minus 1, maka Y nya sama dengan minus 1 ya. Karena titik potong sumbu Y kita cari X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan minus 1. Kalau titik potong sumbu X kita cari Y nya 0, X nya di sini kita peroleh min 2, berarti min 2,0. Kalau di sini 0, min 1 ya. Ada mi titik potongnya ternyata. Kita lihat mi di sini, hubungkan mi antara titik potong tersebut di kartesius, bidang kartesius. Nah, kita lihat langsung di sini ya. Yang pertama adalah titik potong pertama adalah min 2,0 ya. Min 2,0 artinya apa? X nya min 2, Y nya 0 ya. Artinya itu terletak di titik potong sumbu X. Berarti X min 2, Y nya 0, berarti di sini. Karena salah ya. Berarti X nya min 2 ya. X nya di sini dan Y sama dengan 0 ya. Kemudian titik potong kedua ditentukan sumbu Y nya sama dengan 0, maka X nya berapa? X nya di sini ternyata min 2,2. Min 2 ya. Oh, di sini kalau Y nya kalau X nya 0 ya, maka otomatis Y nya min 1 ya.
tadi sudah kita bahas.